Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video ini saya akan sedikit berbagi tentang strategi kalau pengen dapat rezeki lebih dari SPX ya. Dan detik ini saya berbicara pada tanggal 10 Maret 2026 karena SPX ini sangat update dan setiap waktu boleh jadi ada perbedaan sistem aturan dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini sampai mungkin beberapa waktu ke depan, apa yang saya sampaikan mungkin tidak akan terlalu banyak perubahan. Dan sekali lagi saya bicara pada 10 Maret 2026 pada pukul 23 lewat 30 menit. Dan detik ini teman-teman, ini adalah masa-masa manisnya para miner SPX, di mana teman-teman sedang merasakan momen gas fee yang sangat irit sehingga profitnya itu meningkat daripada biasanya. Pokoknya hari ini banyak yang peer to peer dengan kami tim SPX ya. Ada yang tadi itu berapa, dari 14 juta setengah. Barusan siapa lagi yang peer to peer belum lama ini ya, ada salah satu miner ibu-ibu ya, ibu-ibu siapa tadi ya, lupa saya. Nah, Bu Saja Fitri itu Masya Allah, beliau 7 juta dan banyak lagi teman-teman. Ini hanya sekedar sharing ya. Kalau alhamdulillah profitnya itu sangat berguna, alhamdulillah udah bisa. Nah, pokoknya semuanya lagi pada senyum di SPX gitu ya. Alhamdulillah tuh sharing semuanya peer to peer. Apalagi hari ini dolarnya naik, jadi red sale-nya 16.500. Dan itu pengalaman hari ini di SPX ya. Ketika saya berbicara, kita lagi manis-manisnya. Ibarat kata kalau kita lagi berlayar di tengah lautan, ombaknya tenang, jadi kita bisa sampai di tujuan tepat waktu dan tidak banyak bahan bakar yang boros di tengah perjalanan. Oke teman-teman, saya akan sharing. Mudah-mudahan teman-teman ini video buat miner-miner baru ya, yang baru beli mesin beberapa hari, terus pengen menjadikan video ini sebagai pegangan untuk mendapatkan strategi cuan lebih dari mesin SPX yang sudah dibeli atau yang sudah dimiliki. Ingat loh teman-teman, mungkin teman-teman ketika pertama kali bertanya dan pengen tahu tentang SPX itu nanyanya tentang mesin ya kan, resikonya, profitnya, sistemnya, cara kerjanya. Dan tanpa disadari ternyata setelah memiliki mesin ada pintu-pintu profit lain yang bisa didapatkan selain dari mesin SPX. Kita balikan layar ke belakang. Pintu profitnya itu apa aja? Saya rangkum ada 5, walau sebenarnya ada 7 ya. Yang pertama teman-teman bisa dapat dari mesin SPX-nya itu sendiri. Yang kedua dari hold splitter. Yang ketiga hold USDT. Yang keempat ada airdrop splitter. Ini bagi yang paham. Yang keenam ada pengembangan workshop kalau teman-teman ingin mengembangkan SPX di daerah teman-teman. Dan dari ini bercabang-cabang lagi poin-poinnya. Nah, detik ini yang saya hanya akan bicara poin nomor 1, poin nomor 2, dan juga nomor 3. Kita hanya bicara ini ya teman-teman ya. Nah, strategi yang akan saya share ke teman-teman kali ini sebenarnya simpel. Yang pertama, strateginya adalah saya kecilkan layarnya. Ini strategi isi gas fee harian teman-teman ya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah cairkan cairkan dari aplikasi pool splitter ke aplikasi aset digital antara pukul 21 sampai dengan 23.55. Intinya sebelum jam 00.00 ya. Lakukan ini sesering mungkin, makin baik. Makin tiap malam makin baik. Yang kedua, hasil USDT yang sudah dicairkan atau didapatkan hari ini langsung dibelikan splitter seluruhnya. Langkah ketiga, hold semua splitter yang sudah dibeli dan disarankan isi yang harian. Dan reward yang kita kejar adalah setiap harinya poin kita bertambah sebanyak 0,012% dari total aset splitter yang di hold, dan nanti rewardnya dalam bentuk USDT bukan dalam bentuk splitter. Nah, setelah reward masuk sekitar pukul 00.00 atau jam 01.00, gas fee-nya diisi lagi untuk semua mesin-mesin yang dimiliki. Dan esok harinya lakukan langkah yang serupa. Nah, teknik ini kita sebut dengan istilah compound profit ya. Rumusnya adalah profit yang kita dapatkan hari ini kita hold, dan tujuannya untuk memperbesar profit besok. Dan seterusnya kita lakukan seperti itu. Oke? Dan pola waktunya terserah. Kalau saya lebih senang harian karena ngejar paling sering makin besar intinya. Yang saya kejar ini setiap hari. Kalau saya 1 hari sekali. Teman-teman bisa sesuaikan, bisa 3 hari sekali, 5 hari sekali, bebas. Oke, ini rumusnya dulu ya, teman-teman harus pahami. Nah, sekarang baru kita akan pelajari tekniknya seperti apa. Kita akan lihat. Saya akan sambungkan ke ponsel perangkat saya. Oke, baik teman-teman, kita langsung buka aplikasi aset digital dulu ya. Kita akan catat poin demi poin yang sudah
saya siapkan kolomnya ini untuk bicara kalkulasi atau perhitungannya. Kita akan hitung dulu saldo USDT sebelum di hold berapa, splitter berapa. Nanti ketika di hold, nanti ketika sudah di hold berapa USDT-nya, berapa splitternya, dan setelah di hold berapa. Oke, ini lengkap nih ya. Saya akan sharing dari awal sampai akhir dengan simulasi real. Pertama kita buka aplikasi aset digital. Akun saya ini saya khususkan untuk simulasi kepada teman-teman semuanya. Kita buka aplikasi aset digitalnya teman-teman. Login. Oke, kita catat ya. Detik ini kita buka menu profil yang bawah ini, yang kanan bawah. Saldo sebelum kita lakukan saya ada 0,40 USDT. Oke. 0,40 USDT. Kita masukkan 0,40 USDT. Oke, 0,40 USDT. Berikutnya saldo splitternya ada 2.465 splitter SPLTR. Oke, baik. Ini angka awal ya. Nanti kita lihat bagaimana profit bersih dan semuanya kita akan isi angka-angka ini. Dan detik ini saya bicara pukul 23:36 menit. 23:36 menit. Apa yang saya lakukan? Saya akan pergi ke aplikasi pool splitter saya. Saya akan buka. Oke. Sip. Nah, saya akan buka. Nah, ingat ya teman-teman, ini saya tadi sudah klaim ya beberapa ya. Saya sudah klaim. Jadi ada perhitungan yang mungkin tidak sama. Tapi gas fee-nya ada yang udah tinggal 4, 2, 4, 2 ya. 4, 2 masih mendekati lah. Oke. Karena ada yang saya isi di tengah jalan tadi. Oke, saya klaim semuanya satu persatu dulu. Mesin ini ada 6 mesin ya teman-teman ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tuh. Kita klaim satu-satu dulu. Klaim. Nah, nambah jadi 21. Klaim lagi, nambah jadi 28. Klaim lagi 34 dolar ya, USDT. Ini udah dapat 6,6. Klaim lagi 41. Ini benar-benar 1 kali 24 jam, menuju 1 kali 24 jam. 48 54. Oke. Kemarin di withdraw history yang kemarin saya lakukannya di jam 23.50. Saya bisa dapat berapa tuh? 54 juga ya. 5 lebih, saya 56. Cuma karena ada potongan jadi 54. Ini saya lakukan lebih awal, jam 23.38. Jadi nggak sampai 1 kali 24 jam. Tapi kalau kita kan targetnya setiap satu mesin dalam 1 kali 24 jam itu kan 9 dolar ya kan. Sekarang kita hitung aja nih, 54,78 dibagi 6 mesin. Sampai nggak ketemu angka 9 nggak? Nah, 9 kan sampai kan. Artinya dalam 1 kali 24 jam mesin ini sudah sampai target 9 dolar. Oke, alhamdulillah ya. Dan kita nggak ngapa-ngapain loh, nyantai banget nih. Dan tuh ngisi lagi tuh, kan 0 tuh, naik lagi angkanya, tuh naik lagi angkanya. Tuh ya, terus naik angkanya. Oke. Baik, berikutnya teman-teman klik withdraw USDT. Masukin di sini akun aset digital punya teman-teman. Ya. Gimana cara ngeceknya? Buka dulu aplikasi aset digitalnya berapa. Cek di menu profil ya yang ini. Nah, untuk akun saya yang saya simulasikan AD500. Kita masukkan di sini AD500 ya. Kita ketik AD500. Ini saya benar-benar langkahnya step by step ya teman-teman ya. Berapa nilai yang saya akan withdraw? 54 USDT. Masukin angka 54 ya. Dia nggak bisa genap, harus agak sedikit koma yang disisakan ya. Tuh 54,78. Jadi kita ambil 54 nya. Oke, masukin confirm withdraw. Tunggu. Nah, berikutnya kita pergi ke Gmail. Nah, di sini saya akan tutup dulu teman-teman. Intinya buka Gmail, di situ akan ada kode OTP, kita masukin di sini. Kita copy paste ke sini ya. Karena kalau saya tampilin biasanya suka di blok. Kalau saya tampilin biasanya suka di blok. Kita pergi ke Gmail. Buka Gmail. Nah, ada Gmail ya. Di sini akan ada kode OTP ya, yang dikirim ya. Buka aja nanti langsung copy paste. Oke, saya tidak tampilkan di sini karena akan berpotensi di strike nanti. Oke, sudah selesai. Saya salin, tinggal saya tempel kodenya di sini. Ada 6 digit huruf dan angka kombinasi ya. Kita tempel. Saya tutup dulu. Yep.
sudah selesai. Successful withdrawal. Kita lihat historinya tuh jam 23.41 saya lakukan, ada 500 yang masuk 52,92. 52,92. Ada potongan 2% karena akun saya sudah premium. Kalau belum premium masih 5%, 52,92. Oke. Berikutnya kita pergi ke aset digital dulu teman-teman. Buka aplikasi aset digital. Kita klik profil. Nah, kita catat nih ya. Tuh, 53,32. Kita akan habiskan ini semua untuk kita belikan splitter, teman-teman. Dan harga splitternya saat ini adalah 0,17 dolar. Oke. Berapa? Nah, di sini perlu kalkulator dulu nih sedikit. 53,32 dibagi harga detik ini ya 0,17. Karena nanti akan harganya naik lagi. Mungkin teman-teman sudah melihat ini di harga 0,19, 0,20, naik terus pokoknya. Detik ini 0,17 masih. Sep. Nah, saya bisa beli 313 splitter. 313 splitter. Oke. Saya save angka ini 313 splitter. Kita mundur, kita belikan splitter teman-teman. Nah, menunya di sini. Buy splitter, masukin dulu angkanya 313. Oke, itu yang dibutuhkan 53,21 ya. Nih, di sini nih menjadi patokannya. Oke, 53,21. Karena tadi saldonya berapa? 53,32. Dia ada sisa nih ntar dikit nih. Oke, kita masukin 313. Berikutnya teman-teman masukin nama di sini, nama teman-teman siapa? Bebas ya, ini sembarang juga nggak apa-apa. Saya bisa Fikri. Masukin Gmailnya. Kalau sudah langsung klik menu buy, tunggu berputar. Ya, dia akan minta kode OTP lagi sekali lagi seperti tadi. Langkahnya disamain aja teman-teman ya. Buka Gmailnya teman-teman langsung. Tuh ada ya. Aset digital tuh. Oke, kode verifikasi akan dikirim. Silahkan disalin tempel atau copy paste. Kalau sudah teman-teman masukkan lagi kodenya ke sini. Kombinasi 6 huruf dan angka ya. Tempel. Yep. Pembelian berhasil, token splitter telah dikirimkan ke akun Anda. Kita cek, kita mundur dulu, bukanya di mana? Di menu profil. Nah, angka ini yang kita catat. Detik ini ada 2.778 splitter dan ada saldo USDT sisa 0,11. Saya masukkan dulu angka-angka ini ke sini. Saldo yang akan saya hold sekarang 2778 USDT-nya 0, berapa tadi teh? 0,11 USDT. Splitternya ada ya, kita pasti itu 2778. Oke, kita geser 2778 SPLTR. Ya, ini nggak harus sih sebenarnya, tapi saya kan memberikan simulasi ke teman-teman ya, tujuannya ya. Faktanya teman-teman nggak akan menghitung sedetail ini. Yang penting 4 langkah tadi atau 5 dilakukan. Oke, berikutnya yang ini akan saya hold semuanya. Holdnya harian 2778, di save angkanya. Masuk menu home, menu hold ya, ini ya. Disinilah pintu profitnya. Tambahan selain minor. F 2778. Berikutnya langsung teman-teman klik hold splitter. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu 5 detik sampai 10 detik. Ya, nah, terima kasih telah hold saldo. Anda akan menerima bonus 0,012 setiap hari dalam bentuk USDT, bukan splitter. Karena ada yang terkecoh, kok splitter saya nggak naik? Splitter mah nggak naik. Splitter mah nggak naik. Yang naik nanti USDT-nya akan bertambah. Oke, sip ya, sudah selesai. 2778. Oke, ingat, walaupun saya sudah bisa ngitung nih dari kalkulator. Ngitungnya gimana? Ya udah. 2778 dikali 0,012%. Kita bisa hitung. Nanti bonusnya saya dapat 0,33 ya. Ambil 2 digit pertama setelah desimal. Nanti 0,33 ini akan bertambah ke sini teman-teman. Tuh 0,11 ini akan bertambah. Ininya yang kita kejar. Dan ini akan berguna untuk besok pencairan, jadi angkanya lebih besar. Oke. Sudah teman-teman pahami ya langkahnya ya. Sip. Kita akan tunggu sampai pukul 00:00. Ya, masih ada sekitar 10 menit dan
ini kamera akan saya tetap tidak akan saya tutup ya. Kita akan tunggu sampai bergerak angkanya di 11.47 sambil melihat pergerakan mesin yang sudah berjalan terus nih ya teman-teman. Oke, saya percepat dari sekarang. Oke teman-teman, pukul 00 lewat 001 ya, atau 12 lewat 1 PM. Sekarang udah ke AM ya. Kita akan cek dan tadi sudah bertambah terus angka yang di sini ya. Teman-teman juga ngelihat pergerakan waktunya. Langkah berikutnya, kita belum hitung dulu ya. Kita belum masukkan angka-angka lagi untuk yang saldo setelah hold. Kita mau isi gas fee dulu nih teman-teman nih. Isi gas fee buat apa? Nah, ini sekaligus cara untuk ngisi gas fee. Kita isi gas fee untuk semua mesin yang ada di sini. Ya, tinggal kita hitung sisa-sisa gas fee aja. Yang mesin ini ada 4, 2, 1, 3, 1, 2 ya, nggak rata. Biasanya rata karena tadi sempat ada yang off atau ada yang saya isi tambah di tengah jalan. Saya anggarkan, ini kan ada 6 mesin ya total. Saya akan isi per mesin itu sekarang ini sekitar 32 ya teman-teman. Bisa aja isi 35, bisa 34, tapi karena saya ada stok lebih, saya akan isi rata. Pokoknya setiap mesin saya akan isi menjadi 32 atau 33. Berarti saya isi 32 aja. 32 dikali 6 mesin. Saya akan isi gas fee 192. Ingat angka ini ya. 192. Berikutnya saya ke aplikasi aset digital dulu untuk unhaul. Buka aset digital. Ini kita unhaul dulu. Ini ya, kita unhaul dulu. Kenapa di unhaul tujuannya? Biar paham, supaya bisa ngisi gas fee yang 192 ini. Unhaul, ya. Oke. Berikutnya saya kembali ke pool splitter. Buka pool splitter, deposit splitter. Ini masukin angka 192. Ini yang tadi ya, karena saya 6 mesin. Nanti teman-teman sesuaikan dengan jumlah mesin teman-teman dan konsumsi gas fee pada hari itu. Karena nggak harus selalu 32, bisa jadi kedepannya lebih boros atau lebih irit, kita nggak tahu ya. Sesuaikan aja intinya. Masukin Gmailnya, confirm deposit. Dan dia akan minta kode OTP lagi seperti biasa. Kita pergi ke Gmail. Nah, tuh ya, kodenya kita ambil dari sini, salin tempel. Oke, sukses 192 dan saya akan isi rata semuanya 32 dulu. Oke. Udah, ini main manual aja karena matematik saya kurang pintar. Sebenarnya ada rumusnya kalau kita mau tahu ini semua ditambah, dikurang berapa, target berapa, isi berapa. Nah, angka itulah nanti yang diisi. Ya kita hitung aja 3. Kalau ini cara manual ya, karena matematik saya kan bodoh nih ceritanya nih. 32 kurang 4, berarti saya isi 28. Masukin ya. Ini cara ngisi gas fee nih, 28 ya. Klik menu fill di sini. 28, add gas. Tap. Tuh udah 32 ya. Mesin yang pertama, mesin yang kedua 30. Nah, udah ada 2 tuh. Gas. Nah, sisa tinggal 134 terus. Mesin ketiga 31. Dua 29 30 30. Ini masih ada nih 3, 1, kurang 1. Oke. Yaps, oke. 32 rata semua 32 ya teman-teman.
rata seperti itu. Dan saya masih ada sisa 13. Ini berguna suatu saat untuk besok paling tidak kalau normal ya. Atau kalau salah satu yang off, nanti kita bisa isi yang on supaya nilainya sama yang off ya. Karena nanti kan yang off kan pasti misalnya nih yang ini udah 30, ini 32. Nanti kita bisa sesuaikan nih, isi biar sama semuanya 32 ya. 32 gitu. Ini bisa menggunakan sisa yang ini. Oke. Mining udah selesai, mesin tetap berjalan. Berikutnya kita akan hitung rumus terakhir di aplikasi aset digitalnya, teman-teman. Kita lihat ya, profil, inilah menu akhirnya. Oke, saldo USDT saya sekarang menjadi 0,44. Masukin 0,44 USDT. Berikutnya sisa splitter saya berapa teman-teman? Kita lihat 2586. Oke, SPLTR. Oke. Dari angka ini teman-teman, kita bisa ambil satu kesimpulan. Yang akan kita perhatikan adalah saldo sebelumnya ini, saldo sesudahnya ini, gas fee sudah aman. Tinggal kita hitung kalkulator. Setelahnya berapa? Kita hitung 2586 dikurang 2465 berarti saya dapat hari ini 121 USDT. Bisa aja ditambah 13 kalau mau yang tadi, tapi nggak apa-apa, kita hitung aja 121 USDT ya. Profit sebelumnya 2465, sesudahnya 2586, dan profit bersih yang hari ini saya dapatkan adalah 121 USDT. Splitter. Ini semua splitter. Saya salah nyebut ya. Splitter. Pertanyaan berikutnya, ini kalau dirupiahkan berapa 121? Tinggal kita lihat. Detik ini nih udah bisa dirupiahkan ya. Tuh, 121 tinggal kita hitung aja. Harga jualnya detik ini 2640 kali 2640. Ini yang ini ya, harga sell tuh 2640 sama dengan saya dapat 319.000 rupiah. Kalau dalam 30 hari konsisten saya dapat berapa? Tuh 9.500-an. Alhamdulillah. Tuh ya teman-teman ya. Nah ini kita lihat ya, yang akan saya perhatikan tuh angka yang ini. Tuh bertambah terus ya teman-teman ya. Hari ini bonus yang saya dapat 0,33, kemarin 0,32, kemarin 0,30. Artinya makin bertambah waktu, profit saya makin untung. Ini langkah harian saya bisa terekam di sini semuanya nih dari awal nih. Tuh dari awal banget ya, 0,12 tuh, 0,13, 0,14, 0,15, 0,16 tuh. 26 Februari. Teman-teman ini nggak bohong nih historinya nih tuh. 1 Maret, ini enggak, ini ada transaksi di luar. Tuh 0,21, 22, 23, 25. Ini juga transaksi lain. 29, 30, 31, terakhir 33. Alhamdulillah ya. Ya, seperti ini jadi caranya teman-teman. Ini teknik strategi compound profit, dan detik ini saya punya saldo bersih berapa? 2.586. 2.586 yang kalau saya pengen rupiahkan, tinggal ini udah bisa saya ambil nih bersih nih. Saya duitin langsung ke rekening bank 2586 dikali harganya berapa? 2640 kali 2640. Tuh 6.800. Dah. Itu ya teman-teman ya. Nah, kenapa saya lebih menyarankan teman-teman untuk nge-hold dalam bentuk splitter? Karena hold di sini tuh lebih besar daripada yang ini. Kalau yang hold USDT, kan tadi kan saya dapat 50-an tuh. Bisa aja kita masukin 50 misalnya, atau 100, tapi persentase profitnya lebih kecil. Kalau USDT, teman-teman ya, kalau USDT, kita kembali ke sini ya. Kalau hold USDT, profitnya cuma 0,05% per hari. Ya. 0,05% per hari. Sementara kalau hold splitter harian 0,012% per hari loh ya. 0,012%. Jadi kan kalau secara matematik tentu angka 0,012 ini lebih besar daripada 0,05. Jadi saran saya buat teman-teman semuanya, kalau bisa aset USDT teman-teman dibeliin splitter dulu, biar nanti penggulung marginnya lebih besar. Ini yang hold harian.
Boleh nggak saya pilih hold 3 bulan? Boleh, lebih gede lagi tuh, 0,15%. 6 bulan lebih gede lagi, 0,02% per hari. Per hari loh ya. 12 bulan 0,025% per hari. Bayangin loh, saya punya temen yang aset splitternya itu udah di angka 100.000. Mungkin orangnya ngelihat video ini 100.000 dan dia hold setahun di sini angkanya tuh 100.000 tuh. 100.000. Berarti berapa per hari dia dapat profit? Kali 0,025%. Per hari dia dapat 25 USDT, teman-teman. Ya. Kali 30 hari 750 USDT. Dijual 16.500 kali 16.500, pengen dirupiahin misalnya. Wow, dia dapat 12 juta dan ini di luar mesin. Ya. Mesin-mesinnya tetap mining seperti biasa. Mesinnya tetap mining. Ini mah nggak diganggu gugat. Ini profit tambahan. Dan itu bisa di hold lagi. Compound profit makin hari makin besar. Kalau saya besok nggak lakukan, nilai hitungan seperti ini sama dengan besok. Tapi kalau saya ingin memperbesar lagi, bisa lagi kita lakukan besok hari. Nah, kan capek tiap hari kalau kayak gitu terus. Teman-teman tinggal nyesuaiin polanya aja. Kalau teman-teman kan ada orang yang produktif waktu malam kayak saya nih. Masalahnya kan profitnya masuknya jam segini. Nanti teman-teman bisa lakukan sebisanya. Boleh sehari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali, 5 hari sekali. Jamnya menyesuaikan aja. Jangan harus maksain bangun jam 11 malam. Kalau kita udah ngantuk jam 10, ya udah tidur jam 10. Teman-teman bisa lakukan jam berapa? Jam 19.00 misalnya. Hold dulu dah tuh. Jam 19.00 besoknya, jam 11.00 besok isi gas fee lagi. Kalau misalnya kita pengen pilih yang 3 harian, ya isinya 100-an. Kalau pengen 5 hari sekali, ya isinya 200 atau 150, 300 sampai 300. Jadi biar mesinnya tetap bisa terus mining ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk strateginya, dan teman-teman bisa lakukan ini sesuai dengan waktu teman-teman. Mau harian, 2 hari 3 kali, 2 hari sekali, 3 hari sekali, itu bebas. Menyesuaikan kesibukan teman-teman masing-masing. Jangan sampai nanti pola seperti ini dipaksakan jadi teman-teman harus begadang. Enggak, kalau saya makan sanggup begadang. Ya, minimal sampai jam 00.00 masih bisa lah buat mantengin full splitter. Nanti teman-teman sekali lagi sesuaikan dengan waktunya masing-masing. Prinsipnya makin sering margin holdnya makin bertambah. Ini juga alasan kenapa ada yang, wah kalau saya cuma segini saya dapat segini. Kalau saya beli splitter lagi tambahan dengan uang yang lain bisa lebih gede lagi. Bisa, makanya jangan kaget kalau setiap hari banyak yang beli splitter atau USDT ke tim SPX atau ke market, dimasukin ke aset digital. Apa tujuannya? Memperbesar margin hold. Dan gak kerasa saldo naik. Kalau udah banyak kayak gitu, gas fee boros, profit gak bakal boncos karena semuanya tetap sesuai dengan porosnya. Nah, ini juga rahasia kenapa para miner bisa nambah mesin lagi, teman-teman. Dari mana? Dari uang SPX itu sendiri, diputer. Udah, terus nambah mesin lagi, aset makin besar lagi. Karena kan ini hitungan saya dari 6 mesin. Bagaimana dengan yang udah punya 10, 15, 20, 30, 40, sampai terbanyak saat ini 60. Wow, itu udah bisa kebayang, udah 3 digit profitnya. Dengan catatan, pertumbuhan ini selagi uangnya masih ada di dalam ekosistem SPX. Dan saya nyaranin kalau teman-teman butuh, cairin. Itu yang bermanfaat. Yang jangan dapat profit, cairin. Itu juga bagus. Artinya uangnya bermanfaat. Tapi kaidah di mana-mana, kalau uang udah jadi rupiah seperti ini, teman-teman, pasti habis. Tapi bermanfaat sekali lagi. Kalau udah dicairin ke rupiah, pasti bermanfaat. Cuma ya, growth untuk ningkatin aset ini agak sulit. Makanya ada 2 orang miner SPX yang punya 2 mesin yang sama, tapi penghasilan bersih sebulan itu pasti berbeda. Kenapa? Tergantung strateginya. Nah, ini saya spill salah satu strategi yang sering saya gunakan, saya pribadi, dan banyak yang mengikuti strategi ini, dan alhamdulillah terus bisa nambah mesin. Walau harga mesinnya makin naik, nanti harganya saya kasih bocoran akan naik ke 27 juta rupiah 1 unit. Mesin doang, belum splitter. Tapi nggak masalah, tetap masih bisa nambah mesin lagi. Ya, makanya kadang-kadang heran, rugi, nggak bisa. Ini bukan salah mesinnya, tapi salah strateginya. Bagaimana produktivitasnya. Ingat ya teman-teman ya, yang menentukannya itu satu,
dari strategi kita. Yang kedua, produktif atau konsumtif. Yang ketiga, jaringan internet di rumah kita. Kalau teman-teman mesin ada di rumah, listriknya bagaimana, pengelolaan manajemen gas fee-nya seperti apa, hold-nya berapa. Nah, aset splitter belum lagi. Wow, hari ini kita beli harga 0,17 tadi kan. Kalau ditabung terus, harga makin naik 0,18, 0,19, 0,20, 0,21. Wow, naik 1 poin aja. Kalau yang punya 100.000 itu udah bisa naik 6 juta, 9 jutaan itu mungkin ya. Insya Allah. Dan ini momen sebelum listing. It's mean ini masih ada di golden time kita sebelum listing. Ini adalah momen emas untuk nabung splitter. Ini maka rahasia kenapa yang udah pada punya mesin terus nambah terus. Karena tetap profit yang paling besar itu dari mesin dulu, baru dari hold yang ke 12 bulan, 6 bulan, 3 bulan, dan hold harian. Tinggal teman-teman atur deh tuh mana yang pengen sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan pelit juga, kalau udah saatnya cairin ya cairin, kasih untuk anak, istri, keluarga, ajak jalan-jalan, kan berkah. Enaknya lagi, apalagi kalau mesin dititip, wah itu mah udah tinggal laporan aja. Kalau mesin off, cairin duitnya, dan polanya selalu akan seperti itu. Jadi video ini memang benar-benar untuk para manajer SPX yang udah punya mesin SPX atau yang baru punya mesin SPX. Kalau teman-teman belum punya mesin SPX, jangan dulu beli, pelajarin dulu tekniknya, sistemnya, resiko-resikonya. Ya, kalau ada yang lebih baik dari SPX, beli, jangan beli SPX. Mungkin teman-teman nggak tertarik, ya nggak masalah. Saya juga nggak pernah nawarin secara personal. Kalau teman-teman pernah nanya nih SPX, terus apakah saya akan follow up? Enggak. Sampai saya ditanya, baru saya akan jawab. Nggak ditanya, saya nggak akan jawab. Intinya seperti itu. Karena siapa tahu teman-teman lebih tertarik ke usaha yang lain, lebih tertarik jual beli cilok kacang, atau jual beli mochi daifuku, atau jual pancake, atau teman-teman kerja memperbaiki balas rel kereta api. Itu semua bagus. Ini hanya soal pilihan, dan setiap pilihan punya konsekuensinya masing-masing. Cuma enaknya di SPX ya begitu, dengan catatan kalau udah paham dan yakin. Kalau belum yakin jangan, karena yang udah yakin belinya nggak bakal satu.